Halo guys, bagaimana kabar hari ini? Baik-baik saja dan sehat selalu kan? Oke, balik di YouTube Drone untuk melanjutkan cerita yang super ruwet, mundet dan butuh kesabaran untuk memahami manga Hunter x Hunter. Untuk itu, admin mereview Hunter x Hunter kelanjutan yang kemarin. Karena cerita ini dan cerita lanjutan Haexa di episode selanjutnya akan ada banyak karakter baru yang masih asing di mata kalian yang hanya menonton animenya saja. Maka tontonlah video sampai habis agar kalian dapat memahami cerita Hunter x Hunter. Wes, nggak usah lama-lama, keburu Indomaretnya tutup, langsung saja kita masuk ke Hunter x Hunter episode 178. Oke, di episode ini kita flashback sedikit tentang kematian Shikaku yang bunuh diri di depan pintu kamar 1007. Kanji dalam menceritakan semua kronologi kejadian dari bunuh diri Shikaku tersebut ke Basamiko yang ahli strategi kepercayaan Pangeran Benjamin, dimulai dari tempat orang-orang yang ada di kamar 1007 tersebut. Dan mulailah asumsi dan rencana dari Pangeran Benjamin tentang kematian Shikaku tersebut. Karena teks yang sangat panjang, maka akan kupersingkat saja agar lebih mudah dipahami dan bisa diambil inti-intinya saja ya. Pertama, menurut Kanji bahwa secara presentasi yang bertanggung jawab dari kematian Shikaku semuanya mengarah ke Hulkenberg. Kedua, menurut Pangeran Benjamin bertanya-tanya, jika Hulkenberg mampu mengendalikan Shikaku, kenapa Pangeran Hulkenberg tidak memberi perintah untuk membunuh pangeran lainnya secara langsung menggunakan Shikaku? Ketiga, Benjamin berasumsi bahwa alasan kenapa dia tidak menghabisi pangeran lainnya menggunakan Shikaku karena membunuh atau menghabisi pangeran lainnya atau orang kerajaan adalah pelanggaran yang berat kecuali dengan media sesuatu. Aturan tersebut pasti juga mengikat hewan tenen sehingga binatang buas Hulkenberg maupun Benjamin tidak support atau tidak bisa untuk membunuh pangeran secara langsung secara head to head. Nah, di sini Basamiko yang mengetahui semua kemampuan rekan-rekannya termasuk Shikaku yang bertipe manipulator. Nah, kenapa bisa terpengaruh dengan kemampuan Pangeran Hulkenberg yang juga berkemampuan manipulasi? Karena jika sesama tipe manipulator, menurut Basamiko, Shikaku bisa memanipulasi dirinya sendiri untuk memblokir serangan dari Hulkenberg. Nah, lalu Basamiko yang merupakan ahli strategi dan orang yang dipercaya oleh Benjamin menyuruh Kanji sekarang untuk mengawasi semua gerak-gerik orang yang ada di kamar Pangeran Lusurus, termasuk pengawal dan semua anggota asosiasi Hunter termasuk Baso dan lainnya. Oke, sekarang kita kembali ke masa sekarang. Waktu menunjukkan pukul 11.30 hari ke-10 pelayaran menuju ke Dark Continent. Basamiko dan Pangeran Benjamin merasakan aura gemuruh berkecambuk kuat keempat kalinya dan bertanya-tanya apa yang terjadi dengan anak buahnya yang bernama Victo. Nah, dari suara pantauan radio yang didengar Pangeran Benjamin bahwa ada pertarungan antara anak buahnya bernama Victo tersebut bertarung melawan Hulkenberg. Benjamin ini menganggap bahwa kemampuan Victo bisa untuk merendam Pangeran Hulkenberg, tetapi karena Benjamin meremehkan kemampuan Hulkenberg, anak buahnya Shikaku terbunuh dan Victo menghilang tapi masih hidup. Nah, kenapa Benjamin bisa mengetahui bahwa Victo masih hidup? Karena semua pengawal pribadinya sudah sumpah dan terkoneksi dengan Nen Benjamin, sehingga jika mereka mati, maka tanda bintang yang di tangannya Benjamin pun akan berubah. Nah, karena kemampuan Pangeran Hulkenberg berbahaya, Benjamin ini ingin memindahkan kemampuan burung hantu Muse yang saat ini mengawasi Pangeran Camellia untuk mengawasi salah satu anak buah Pangeran Hulkenberg. Tetapi Basamiko tidak setuju karena mengingat kemampuan Camellia yang sangat cepat dalam menghabisi Muse kemarin. Selanjutnya, tibalah 5 orang badan izin pelayaran yang diketahui namanya salah satunya bernama Steiner dan Packer datang menahan Hulkenberg dengan alasan dicurigai Hulkenberg terlibat dalam pembunuhan berencana di dek bawah. Sampai keputusan pengadilan kerajaan ditetapkan, Hulkenberg akan ditahan seperti Pangeran Camellia. Tetapi walaupun Hulkenberg ditahan ini, kemungkinan besar akan bebas.
mengingat pihak pengadilan kurangnya bukti kuat pada Hagenbeck bersalah atau tidak, ujar Balsamico. Oke, kita pindah lagi ke bagian plot Pangeran Tyson. Izunami mengingatkan Giuliano bahwa sudah waktunya pergantian shift. Mereka berdua diketahui adalah dua orang yang berasal dari asosiasi hunter yang disewa untuk menjaga Pangeran Tyson. Tapi Giuliano sibuk membaca buku yang diberikan Pangeran Tyson kepadanya. Nah, Izunami yang mengingatkan bahwa jangan terlalu terbawa emosional karena tugas kita hanya menjaga Pangeran Tyson sampai ke benua Dark Continent saja. Setelah itu tugas kita sebagai hunter selesai. Nah, kemudian dimulailah Giuliano berjalan ke arah keluar untuk memulai pergantian shift. Tapi usut punya usut, ternyata Pangeran Tyson memberikan sebuah kejutan kue ulang tahun yang padahal saat ini Giuliano tidak ulang tahun. Nampaknya Pangeran Tyson ini adalah seorang yang lovely, peduli terhadap pengawal-pengawalnya dan bersimpati bahwa hari ini adalah hari 2 bulan dia nantinya akan mengucap selamat tinggal atas tugasnya untuk melindungi Pangeran Tyson. Ya, bahasa gampangnya ucapan terima kasih Pangeran Tyson terhadap Giuliano yang sudah berjaga untuknya. Oke, kita pindah ke bagian Kanjidal yang meneruskan tugasnya untuk memata-matai Lusurus. Mata-mata Pangeran Benjamin ini berusaha mendapatkan informasi lebih di kamar 1007, tapi usahanya tak berhasil. Kanjidal ini bertanya-tanya dan mencurigai bahwa kematian Shikaku hanya sebuah pengalian. Sedangkan saat kejadian dua anak buah Dwazul, Odessa dan Gadu sedang tidur saat kejadian itu terjadi. Jadi dia curiga mereka melakukan sesuatu pada Skard dan Magni. Kanjidal tak ingin tergesa-gesa untuk mendapatkan informasi dan menuruti perintah dari Balsamico dan Pangeran Benjamin. Kuncinya katanya adalah kesabaran. Kemudian Kanjidal bertanya kepada Baso. Pembicaraannya mereka sangatlah padat, seperti biasa akan saya permudah intinya saja. Pertama, Magni dan Skard harus diawasi, itu menurut Kanjidal. Sedangkan menurut Baso, anak buah Ratu Dwazul merencanakan sesuatu yang khusus, entah itu apa. Kedua, Pangeran Lusurus menentang opini Baso bahwa Ratu Dwazul memihak salah satu pangeran dalam perebutan tahta kerajaan Kakin. Lalu setelah Kanjidal pergi, ternyata opini Baso yang dua tadi yang dia keluarkan itu hanyalah bullshit saja. Yang Baso percaya adalah bahwa di balik kematian Shikaku, buntutnya hanyalah anak buah Benjamin yang ada di balik segalanya. Dan ada kemampuan khusus yang aktif dan merasuki Shikaku dan mengambil nyawanya sendiri dan melemparkan semua tuduhan ke Pangeran Hagenbeck. Padahal kenyataannya itulah kemampuan dari Pangeran Hagenbeck. Nah, kita pindah lagi ke area VIP, yaitu Pangeran Camellia yang masih dalam pengawasan. Muswana, pengawal pribadi Camellia, yang melihat foto Pangeran Benjamin di sakunya. Nah, karena ulah Pangeran Benjamin, Muswana mengutuk tindakan Pangeran Benjamin sampai menemui ajal yang agar Pangeran Camellia bisa naik tahta kerajaan Kakin setelah King Nasubi. Nah, dalam kerajaan Kakin terdapat tradisi. Tradisinya begini. Nah, terdapat beberapa orang yang dipercaya oleh para pangeran disebut sebagai sahabat atau pengawal pribadi yang paling dekat dan setia. Bisa dibilang ini bisa dijadikan sebagai alat pangeran atau pelindung dari kutukan pangeran lainnya. Sebagai contohnya begini, jika pengawal setia atau sahabat setia itu bisa menjadi pengawal atau penangkal kutukan, atau bisa mengutuk lawannya yang diarahkan kepada salah satu pangeran, sehingga akan mencegah pangeran yang tewas setelah kematian tersebut gentayangan. Tradisi ini disebut dengan have-nots. Contohnya adalah Sarahel, pengawal pribadi Camellia yang mengutuk Pangeran Wabel. Dan apabila Camellia dikutuk oleh pangeran lainnya, maka dia mempunyai exorcist atau pelindung yang siap siaga. Nah, cara yang digunakan untuk mengutuk pangeran lainnya adalah seperti membakar foto atau darah
Bisa saja juga rambut dan meminum, sehingga nanti efeknya adalah pangeran yang dikutuk tersebut akan kehilangan nennya, atau bisa saja dipaksa menggunakan mode Zetsu, atau bahkan bisa bunuh diri. Dan di sini Saraheal mengambil keputusan untuk membantu Pangeran Camellia menjadi raja dengan mengutuk Pangeran Wobble pada kesempatan kelas Kurapika berikutnya dengan cara membunuh diri dan menatap mata Pangeran Wobble. Tentu saja ini adalah ancaman buat pihak Kurapika dan lainnya, karena menurut gua pribadi ya, pangeran kedua Camellia ini seperti penyihir jahat, berbeda dengan metode Pangeran Benjamin yang menghabisi pangeran lainnya dengan menggunakan strategi Nen. Nah, sedangkan Fukatani memberitahu Saraheal bahwa tindakan itu sangatlah berbahaya, dan tetap saja Saraheal akan melakukan dengan perasaan bangga, sehingga akan menguntungkan Pangeran Camellia karena dia menjadi have-nots atau pelindung kutukan untuk Pangeran Camellia. Oke, kita selesai dari Pangeran Camellia. Kita menuju ke bagian Pangeran Zhengli, di mana Tentori memberitakan bahwa kelas Kurapika telah berhasil dan sekarang Tentori sudah bisa melihat nen hewan buas Pangeran Zhengli. Pangeran Zhengli mendengarnya akhirnya memberikan sebuah koin kepada Tentori. Entah apa fungsi dari koin tersebut, tapi setelah dilihat, koin tersebut berubah, yang awalnya angka 1 berubah menjadi 10. Apakah fungsi dari koin dari Pangeran Zhengli ini? Nantikan episode selanjutnya. Oke, sekian admin menemani kalian. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.